Halo guys, kembali lagi di channel Frau ID. Sekarang gua akan membahas tentang alur cerita dari game Bully karena banyak juga kalian yang request bahwa konten selanjutnya itu adalah game Bully. Jadi gua mengabulkan permintaan kalian sekarang ya. Dan ya, sebelum memulai ke videonya, alangkah baiknya subscribe dulu channel Frau ID untuk mendukung channel Frau ID kedepannya agar menjadi lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Cerita bermula ketika Jimmy Hopkins, yaitu remaja berusia 15 tahun yang sangat nakal dalam game ini, diantarkan oleh orang tua tirinya ke sebuah asrama bernama Bulworth Academy. Alasan kedua orang tua Jimmy memasukkannya ke asrama tersebut karena terpaksa. Tak ada sekolah yang mau menerima Jimmy karena kenakalannya yang luar biasa. Selain itu, kedua orang tua Jimmy juga akan melaksanakan bulan madu. Sesampainya Jimmy di sekolah tersebut, ia disambut oleh asisten kepala sekolah yang menuntunnya ke kantor kepala sekolah. Di sana, ia diperingati agar jangan berbuat nakal. Kemudian, ia pun dituntun untuk mengganti seragamnya ke asrama laki-laki. Done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. Di sana, Jimmy dicegat oleh geng bullies, namun ia berhasil menjatuhkan salah satu anggota geng tersebut. Ketua geng bullies yang bernama Russell pun menunjukkan diri dan mulai menyerang Jimmy. Beruntungnya guru matematika memergoki dan menghentikan mereka dan segera memerintahkan Jimmy untuk mengganti seragamnya. Dalam perjalanannya, Jimmy bertemu dengan Gary, anak laki-laki kasar yang menawarkan diri untuk menjadi teman Jimmy. Setelah mengganti seragam, Jimmy bertemu Pete dan dijemput Gary yang menawarkan diri untuk tur mengelilingi sekolah. Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Selama tur bersama Gary, Jimmy akan dikenalkan oleh geng-geng dalam sekolah itu, yaitu geng Jocks yang merupakan geng terkuat di asrama tersebut, terdiri dari atlet-atlet sekolah, namun mereka juga terkenal bodoh, bahkan tidak bisa membaca dan menghitung. Markas geng ini berada di gedung olahraga. Selanjutnya yang kedua adalah geng Greasers yang memiliki penampilan mencolok dengan style ala 50-an. Geng ini berisikan anak-anak otomotif, markas mereka pun juga berada di gedung otomotif. Selanjutnya adalah geng Trapeze, geng terkuat nomor 3. Mereka terkenal dengan penampilannya yang rapi dan menggunakan rompi Aquaberry. Berisikan anak-anak kaya raya, bahkan memiliki gedung sendiri sebagai markasnya. Kemudian, geng terendah nomor 2 yaitu geng Bullies. Geng satu ini memiliki ciri khas penampilan pakaian yang dikeluarkan dan selalu berkeliaran di mana-mana karena tidak memiliki markas. Yang terakhir, ada geng Nerds, merupakan geng paling lemah yang dapat dikenali dengan rompi warna hijau yang tak lain adalah rompi astronomi dan menggunakan kacamata. Basecamp mereka berada di gedung astronomi. Terakhir adalah anak-anak non-geng yang tidak tergabung dalam geng manapun. Awal permainan, Jimmy bergabung dengan geng Nerds dan bertugas untuk melindungi mereka yang sering diganggu. Selain itu, Jimmy akan berteman akrab dengan Gary dan Pete yang selalu membantunya.
Merekalah yang akan mengajak Jimmy untuk menemui seseorang lelaki miskin tua yang akan mengajarkan bela diri pada Jimmy. Singkat cerita, Halloween pun tiba. Di malam itu, Jimmy, Gary, dan Pete merayakan Halloween dengan cara menaruh kotoran binatang di depan pintu ruang guru. Dan tak lama kemudian, keluarlah guru olahraga Bluebird yang tidak sengaja menginjak kotoran tersebut. Suatu hari, Jimmy diajak Gary pergi. Mereka berada di sebuah tempat bernama The Hole. Di sana terungkap bahwa Gary telah menusuk Jimmy dari belakang, bahkan memfitnahnya hingga membuat Russell membenci Jimmy dan mengajaknya bertarung. School, I wanna run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell! Oh, man. Me, Russell. Gary, now I hate you. I know, Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here. Russell wants vengeance. You happy now, jerk? Ecstatic! I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No, I'm taking over this school, and you're just a liability. See you around, moron! Pertandingan itu pun secara singkat dimenangkan oleh Jimmy, dan hal tersebut membuat Gary marah hingga meninggalkan area pertandingan. Jimmy pun menolong Russell bangkit dan mengungkapkan kebenaran bahwa ia tidak pernah mengatakan hal buruk tentangnya. Mereka pun berteman. Waktu demi waktu berlalu, Jimmy pun berteman dengan geng Preppis. Di pertandingan tinju amatir, bahkan ia diberikan hadiah rumah. Geng Preppis memberikan tugas pada Jimmy dengan imbalan yang sangat besar. Mereka pun janji untuk ketemuan di suatu tempat jika tugas yang diberikan selesai. Namun, ketika mereka bertemu, Gary datang dan memfitnah Jimmy hingga membuat geng Preppis marah dan menyerangnya. Mereka pun saling menyerang satu sama lain dengan berbagai macam cara. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about Mommy. Let's get this, Papa. Hingga geng Preppis mencuri piala Jimmy. Dengan bantuan Ricky yang tak lain adalah anggota Greasers, mereka pun berhasil mendapatkan kembali piala tersebut. Jimmy mulai merasa lelah dengan gangguan geng Preppis dan meminta saran pada Pete. Ia pun menyarankan Jimmy akan ia berhasil mendapatkan pengakuan dengan menantang Beef Taylor yang tak lain adalah anggota Preppis yang selalu menjuarai kejuaraan boxing. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. Alright. See you around. Pertandingan dengan mudah dimenangkan oleh Jimmy hingga membuat geng Preppis bungkam. Darby Harrington yang tak lain adalah pemimpin geng tersebut muncul. Mereka pun bertanding, namun Jimmy tetap berhasil menjadi pemenang hingga memaksa Darby untuk mengakui Jimmy sebagai pemimpin mereka. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids.
Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder! You are. That's right, me. Now you girls, learn to play nice, you understand? Suatu waktu, Johnny Vincent yang tak lain adalah ketua geng Greasers meminta tolong Jimmy untuk memata-matai pacarnya. Cut, a nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for... Jimmy pun berhasil memberikan bukti bahwa kekasih Johnny telah selingkuh. Sejak saat itu, mereka pun berteman. Hal itu didengar oleh geng Preppies dan membuat mereka marah karena Preppies dan Greasers adalah musuh. Hal ini pun berakhir dengan Jimmy harus melawan geng Greasers untuk menaklukkan mereka demi bisa mengontrol geng tersebut, sama seperti yang ia lakukan pada geng Preppies. Jimmy pun berhasil menaklukkan ketua geng Greasers dan kini tersisa satu geng lagi yang harus ia taklukkan. Got it? I'm in charge. You do what I say. All right, I give up. You can have her. Who? What are you talking about, Johnny? Lola, you win. She's yours. This has nothing to do with her, man. I don't care. You can keep that slut for yourself. What? You don't want her? Then why did you do this? Why'd you fight? Just to prove you're tougher than me? That's right. And don't you or your boys forget it. I'm tougher than you. So maybe now you'll stop bullying everyone. You work for me now. Oh, man. Dengan bantuan Ernest, yaitu ketua geng Nerds, ia memberikan rencana untuk menyabotase pertandingan sepak bola. Rencana ini adalah salah satu cara untuk menaklukkan geng Jocks yang tak lain adalah geng terkuat di sekolah. What'd you do that for? Oh, I'm sorry, Psycho. Did I hit your boyfriend? Yes, Psycho. You gonna try to kick our asses now? No, I think I'll do that more publicly. Ooh, I'm really scared right now. Really scared. I take down linebackers every day, pal. Whatever, pretty boy. You'll get yours. Yeah, we'll see about that. Untuk mengalahkan geng Jocks, Jimmy meminta geng Nerd untuk membantunya. Namun, geng Nerd sempat menolak karena mengira hanya dimanfaatkan oleh Jimmy. Helping people like you. I mean, get real, duh. Pea stain. Now you need my help. Get it? Damn! Well, you know what you gotta do now, don't you? What, beg? No, get to Ernest. He runs that clique with the rod of iron. You get him on your side, and you got the rest of them eating out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, that would never work. You gotta show him who's boss. You might be onto something. See you later. Akhirnya Pete meminta Jimmy untuk menemui langsung ketua geng Nerds, yaitu Ernest Jones. Di sana akhirnya Jimmy berhasil membuat Ernest Jones tunduk pada Jimmy dan akan membantu Jimmy. Jimmy juga mengatakan kalau memang dia ingin tulus berteman dengan geng Nerd. You're just like everyone else, picking on the little man. I'm not like everyone else. Honestly. Now listen, we both want the same thing, to teach those jocks a lesson. From now on, we're buddies. You have a funny way of showing friendship. We're friends. We work together. Jimmy akhirnya bertarung dengan ketua geng Jocks dan berhasil memenangkannya. Kemenangan tim pun menjadikan Jimmy sebagai penguasa seluruh geng dalam sekolah. Jimmy juga mengencingi water cooler agar yang meminumnya muntah-muntah. There's a rumor that someone's gonna screw up the game. This is too much for me. Yuck! Like, sicky! Yuck! That's like
Selain itu, Jimmy juga melem bangku penonton. Game will be good. Not as good as wrestling match. Menaruh bom di bola pertandingan. Suatu hari, Derby mengusulkan Jimmy untuk membuat kenakalan kecil dengan mencoret-coret tembok wali kota. It's something much more elegant. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy, don't forget about Gary. Wait for me. Ia pun melakukannya. Namun setelah itu, kejadian-kejadian aneh pun mulai mengganggu sekolah Jimmy. Ia mulai mencurigai geng Tonis yang berisikan anak-anak kota yang memiliki markas di daerah industri, yaitu Blue Skies. But at least you could study without fear of rodents coming near us. Meskipun begitu, para geng di Blur Academy mulai tidak mempercayai Jimmy akibat kejadian-kejadian aneh yang menimpa sekolah. Bahkan mereka menuduh Jimmy sebagai pelakunya dikarenakan hasutan dari Gary. Bahkan Gary juga telah menghasut kepala sekolah yang membuat Jimmy harus dikeluarkan dari sekolah. You are blind, old man, blind. And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. Gotta be You are kidding me. leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! Whatever, man. Jimmy tidak terima dan menemui ketua geng Tonis dengan bantuan Zoo. Edgar yang tak lain adalah ketua geng Tonis pun berhasil dikalahkan oleh Jimmy. Edgar pun mengungkapkan alasannya menyerang sekolah Jimmy yang tak lain ternyata adalah hasutan You Gary. had enough? You want some more? Come on, big guy. You still think messing with me is a good idea? No. Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Aw, man. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we'd make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing, two-faced sociopath put you up to this? I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're gonna help me make him pay for his lies. Dengan bantuan geng Tonis dan Russell, Jimmy berhasil memasuki wilayah sekolah dan bertanding melawan Gary. Be sent away even quicker for beating up the head boy! Why'd you do it, Gary? Because I can! Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great! But I never did anything to you! You would have if I'd given you the chance! Face it, I'm smarter than you! Oh, congratulations! You're smarter than me! You hate everyone and everyone hates you! Genius! The head likes me! I tied him up, turned his dog school into a battleground, got kids expelled unfairly, put several others into therapy, and he still likes me! You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! No! Jimmy berhasil memenangkan pertandingan dan mengungkapkan semua kebenarannya pada kepala sekolah. Ia pun dimasukkan kembali ke sekolah bernama Zoe yang sebelumnya adalah murid di sana. Namun ia difitnah oleh guru olahraga hingga dia dikeluarkan.
Sebagai gantinya, Gary dan guru olahraga tersebut pun dikeluarkan dari sekolah. Game ini menyampaikan pesan moral untuk menghentikan pembulian dan fitnah dengan berbagai misi seru untuk kamu jalani. Sekian alur cerita dari game bully dari channel Frau ID. Maaf jika ada suara-suara yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Segitu saja and goodbye. Dadah.